Tidak perlu memikirkan hal lainnya dulu. Menggerakkan media-media itu untuk menerobos masuk pada saat yang tepat, itu merupakan hal yang sulit. Apa yang sebenarnya terjadi? Rian memikirkan hal-hal ini, tapi ia tetap tidak bisa memahaminya. Saat ini ia hanya bisa melakukan sesuai perintah Daniel dan menekan media. Hal yang lainnya hanya bisa menunggu Tuan Daniel bangun baru dibicarakan lagi. Namun Rian tidak menyangka bahwa Daniel tidur sampai siang hari di hari berikutnya. Dia mungkin sungguh terlalu lelah, ditambah lagi karena minum anggur terlalu banyak tadi malam. Bagaimana mereka memanggilnya pun dia tetap tidak bangun. Ada banyak hal yang sedang menunggu keputusannya. Rian mengetuk pintu beberapa kali, tetap tidak ada gerakan di dalam. Hari ini adalah akhir pekan. Ketiga anak selesai ikut kelas di rumah dan bersiap-siap turun ke lantai atas untuk melakukan bersiang. Melihat Rian sedang bolak-balik di depan pintu kamar Daniel, Carlos maju di depan untuk bertanya, "Paman Rian, ada apa?" "Ada hal mendesak yang harus dilaporkan pada papimu." Rian sangat cemas. "Tuan muda Carlos, bisakah kamu masuk untuk melihatnya?" "Oke." Carlos mengetuk pintu, tetap tidak ada respon dari dalam. Dia langsung berkata, "Papi, aku masuk ya." Setelah mengatakannya, Carlos mendorong pintu dan berjalan masuk. Carlos dan Carla juga ikut masuk. "Papi, tidur sangat pulas." Carla berjalan ke samping ranjang. Dia menemukan Daniel sedang memeluk bantal. Tidur nyenyak, sedikit mengernyit dan mendengkur. "Papi!" Carlos menekan suaranya dan memanggil dengan lembut, "Cepat bangun, Paman Rian ada perlu mencarimu." Daniel tetap tidak merespon. Carlos maju untuk memeriksa nafasnya. Dia menoleh dan berkata pada Carlos dan Carla, "Papi, baik-baik saja, kita keluar dulu." "Oh." Ketiga anak itu bersama-sama berjalan keluar dari kamar. Rian bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana?" "Papi masih tidur, mungkin karena terlalu lelah." Carlos sangat tenang. "Paman Rian, Paman begitu cemas. Apa ada sesuatu? Bagaimana kalau memberitahuku?" Rian tercengang sejenak dan berkata dengan canggung, "Ini adalah masalah orang dewasa. Tuan muda masih kecil. Aku sering membantu papi mengecek dokumen. Jika itu masalah perusahaan, aku seharusnya bisa membantunya." Carlos melihat setumpuk dokumen di tangan Rian. "Bagaimana? Kalau bawa ke ruang kerja, tunjukkan padaku." "Baiklah, boleh juga." Rian mengikuti Carlos datang ke ruang kerja dan menyerahkan dokumen padanya. "Tuan muda Carlos, Anda baca dulu. Saya masih ada urusan lain. Saya akan kembali sebentar lagi. Baca dulu saja dokumen-dokumen ini. Jangan sembarangan memindahkannya ya." "Aku tahu, Paman lanjutkan kesibukan saja." Carlos duduk di kursi Daniel dan mulai membaca dokumen bahasa Inggris itu. Setelah membacanya, dia mulai mengernyit. "Carlos, ada apa?" Carlos berjinjit dan mendekatkan tubuhnya, baru bisa membaca tulisan di dokumen, tetapi yang dia paham juga tidak banyak. "Apa yang tertulis di sini?" "Terjadi sesuatu di perusahaan." Carlos mengerutkan kening dengan erat dan tampak serius. "Pasar saham bergolak. Para pemegang saham sedang mencari papi, dan ada banyak rumor buruk di luar. Opini publik yang negatif berdampak besar pada papi." "Hah? Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Carla terkejut, wajahnya yang kecil menjadi pucat. "Tidak perlu takut. Papi pasti bisa menanganinya dengan baik."
Carlos membaca dokumen itu satu persatu. Akhirnya sorotan matanya mengarah pada sebuah dokumen. Dokumen ini tertulis nama satu orang, Tracy Moore. Fotonya adalah mami mereka. Mata Carlos berkedip-kedip dengan kencang. Dia mengambil dokumen dan membacanya dengan teliti. Orang dalam foto ini benar adalah maminya, namun nama yang tertera dalam data identitasnya memang tertulis Wakil Presiden dari grup Moore, Tracy Moore. Juga ada perkenalan detail di bawahnya, termasuk proporsi saham di grup Moore, posisinya di dunia bisnis internasional, dan berbagi pencapaian cemerlang di pusat pemberajaan. Di antaranya termasuk proyek olahraga London dan proyek Ocean Wheel Kota Bunaken. Melihat tulisan yang ada di bawahnya, para pemegang saham mempertanyakan, kali ini perusahaan mengalami berbagai tekanan itu karena perbuatan orang ini. Carlos, ada apa denganmu? Ekspresimu begitu buruk. Carlos menatap Carlos dengan tidak tenang. Ada beberapa hal yang harus kupastikan dulu. Carlos tidak terburu-buru memberitahu Carlos dan berkata pada mereka, kalian pergi makan siang dulu. Aku mau membaca dokumen lagi. Baiklah, Carlos sedikit kecewa. Lagi pula, aku juga tidak paham dan tidak dapat membantumu. Aku akan meminta Nenek Liana untuk membawa makanan siang ke sini. Kakak bisa membaca sambil makan. Carla menuangkan segelas air untuk Carlos. Minum seteguk air dulu. Jangan terlalu lelah. Terima kasih, Carla. Carlos menganggukkan kepala dan berkata, pergilah, jangan sampai kelaparan. Iya. Ketika Carla bertelik dan bersiap-siap mau pergi, Roxy tiba-tiba melihat foto di atas dokumen. Dia mengepakkan sayap dengan penuh semangat dan berteriak, Mami! Mami! Carla segera menutup dokumen itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Roxy, jangan ribut. Roxy, sialan. Sungguh menyebalkan. Carlos memarahinya. Waktu itu juga seperti ini di rumah sakit. Terus-menerus memanggil Mami. Juga terbang ke tangga. Kita susah payah mengejarnya. Roxy, sekarang Kak Carlos mau bekerja. Kamu tidak boleh mengganggunya. Carlos mengucap-ucap bulu Roxy dan mengingatkannya dengan lembut. Rumah sakit adalah tempat yang membutuhkan ketenangan. Lain kali kamu pergi ke rumah sakit, tidak boleh sembarangan berteriak lagi. Mami! Mami! Roxy memanggil beberapa kali lagi. Carlos dan Carla memelototinya. Ia hanya bisa menyusutkan kepala ke dalam sayapnya dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Waktu itu, Roxy juga memanggil Mami di rumah sakit. Carlos menyadari sesuatu dalam sekejap belakangan ini. Dia terus melatih Roxy dan membiarkan melihat foto dan video Mami. Dia berpikir bahwa jika suatu hari Mami muncul, Roxy bisa mengenalinya. Bagaimanapun juga, insting dan kepekaan hewan lebih tinggi beberapa kali lipat dari manusia. Iya, 2 hari yang lalu, kakak pergi menjenguk kakek buyut di UGD. Carla juga ingin ke sana. Jadi aku menemani Carla pergi bersama. Saat kami berjalan di sudut koridor, Roxy tiba-tiba berteriak. Carlos dengan penuh semangat menceritakan proses kejadian malam itu dengan detail. Carla juga menambahkan, untungnya Kak Kiki menangkapnya. Kalau tidak, kami masih harus mencarinya di rumah sakit. Mendengar kata-kata ini, Carlos segera mengulurkan tangannya. Roxy, kemari. Carla melepaskannya. Roxy segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke lengan Carlos. Carlos mengusap-usap bulunya dengan lembut dan berkata pada Carlos dengan serius, Carlos, kamu tutup pintu dulu.
Carlos melihat ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia sedikit tidak tenang dan bergegas lari ke sana untuk menutup pintu. "Kak Carlos, ada apa?" Carla bertanya dengan tegang. Carlos membuka dokumen itu, menunjuk foto itu dan bertanya pada Roxy. "Roxy, apa orang yang kamu lihat di rumah sakit 2 hari yang lalu?" Mami. Melihat foto Tresimor, Roxy langsung berteriak. Kepalanya yang berbulu menggosok-gosok foto itu menunjukkan kasih sayangnya. "Hah?" Carlos dan Carla tampak bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Carlos. Carlos segera membuka ponselnya untuk mengambil rekaman kamera pengawas dan mencari video yang terekam 2 hari yang lalu. Dia memasang kamera mini di tubuh Roxy sama seperti kamera dashboard mobil yang bisa merekam peristiwa yang terjadi dalam 72 jam. Tetapi jika lewat dari 72 jam akan terhapus secara otomatis. Sekarang masih belum melewati waktunya, seharusnya rekaman itu masih ada. "Kak Carlos, apa yang kakak lakukan?" Carlos dan Carla mendekati dari sisi kiri dan kanan untuk melihat. "Shh!" Carlos mengerutkan keningnya dan mengingatkan mereka untuk jangan ribut. Sangat cepat ponselnya menampilkan video rekaman malam itu. Carlos menghitung sambil menarik waktunya. Waktu itu sepertinya pukul 12.30 dini hari. Sangat cepat layarnya menampilkan adegan Carlos dan Carla bersama-sama menggendong Roxy berjalan menuju UGD. Dari sudut perspektif yang terekam oleh kamera di tubuh Roxy, memang terlihat sosok yang familiar. Carlos segera menekan tombol berhenti sementara dan memperbesarnya. "Itu Mami! Itu Mami!" Ketiga anak ini berteriak serempak. Meskipun sudah 2 tahun tidak bertemu, mereka tumbuh besar dan ingatan kecil mereka telah diperbarui. Gaya pakaian dan dandanannya ada sedikit perubahan, tetapi mereka tetap bisa mengenalnya bahwa itu adalah maminya. 2 tahun ini mereka sering melihat foto Mami dan menonton video mereka bersama Mami sebelumnya. Wajah Maminya sudah tertanam secara mendalam di dalam benak mereka dan mengingatnya di dalam hati. Tidak akan dilupakan selamanya. "Mami sudah kembali. Sungguh sudah kembali." Carlos sangat bersemangat. "Mami bahkan pergi ke rumah sakit untuk melihat kita." Carlos bersemangat sampai hampir melompat. Ternyata Roxy sungguh melihat Mami di rumah sakit. "Kenapa Mami harus bersembunyi?" Mata Carla yang besar dan jernih berlinang air mata dan bertanya dengan tersedak, "Kenapa tidak keluar dan bertemu dengan kita?" "Mami memiliki kesulitannya sendiri." Carlos tahu dengan sangat jelas bahwa waktu itu Mami dipaksa pergi dari pesta pernikahan. Sekarang tidak bersedia keluar juga bisa dimengerti. Namun Mami sudah diam-diam pergi ke rumah sakit untuk melihat mereka. Seharusnya juga sangat merindukan mereka. "Kak Carlos, cepat beritahu Papi agar Papi bisa pergi mencari Mami dan membawanya pulang." Carla menarik baju Carlos dan berkata dengan bersemangat, "Dan nenek." Carlos mengerutkan kening dan berkata dengan serius, "Papi tidak boleh tahu masalah ini." "Kenapa?" Carla menatapnya dengan bingung. "Kak Carlos, apa kakak sedang menyembunyikan sesuatu dari kami?" Carlos bertanya dengan cemas. "Cepat, beritahu kami." Carlos berpikir sejenak dan mengatakan hal yang bukan intinya. "Mami tidak segera pulang dan bertemu dengan kita. Pasti ada alasannya. Meskipun kita tidak tahu apa alasannya,
tapi Mami pasti ada kesulitannya sendiri. Setelah itu, Mami diam-diam pergi ke rumah sakit untuk melihat kita. Pasti tidak ingin diketahui oleh Papi. Jika kita memberitahu Papi, Mami mungkin akan marah. Benar juga. Carlos berpikir dengan teliti. Dia menganggukkan kepala dan berkata, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sendiri yang menghubungi Mami. Carlos sedikit memiliki ide. Jangan beritahu hal ini pada Papi dulu. Salah, tidak boleh memberitahu siapapun. Ini adalah rahasia kita. Mengerti? Mengerti? Carlos dan Carla menganggukkan kepala. Sudah, kalian pergi makan siang dulu. Aku akan turun sebentar lagi. Carlos segera keluar dari sistem pengawas di ponselnya, kemudian memberi Roxy sedikit makanan, mengusap-usap kepala Roxy. Dia memuji dan berkata, Roxy, kali ini kamu telah berjaya besar. Aku harus memujimu. Memuji? Roxy mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan sangat gembira. Iya, kamu harus patuh ya. Tunggu sampai waktu yang tepat. Aku masih membutuhkan bantuanmu untuk mencari Mami. Carlos memberi minum padanya. Ketika dia bersiap-siap mau keluar, pintu ruang kerja terbuka. Dia tercengang dan berkata, Papi sudah bangun. Iya. Daniel mengenakan pakaian rumah dan bergegas berjalan masuk. Di belakangnya diikuti oleh Rian dan yang lainnya. Sana turun ke bawah makan siang. Daniel menepuk-nepuk kepala Carlos dengan lembut. Iya. Carlos menggendong Roxy dan pergi. Saat berbalik badan untuk menutup pintu, dia melihat kening Papi berkerut dengan erat dan ekspresinya serius. Dia tahu bahwa masalah ini sangat serius. Tuan muda, biar saya saja. Rian maju untuk menutup pintu. Carlos berbalik badan dan pergi. Bukankah aku sudah bilang, kamu harus mengurus para media itu. Jangan biarkan mereka sembarangan melaporkan. Kenapa berita-berita ini ada di mana-mana? Terdengar suara Daniel berteriak dengan marah di kamar. Maaf Tuan Daniel, waktu itu saya sudah mengurusnya. Tidak disangka. Kata-kata ini di belakangnya. Carlos sudah tidak mendengarnya, tetapi dia tahu bahwa Papi sedang dalam keadaan krisis. Menggabungkan data yang dia lihat tadi, Carlos khawatir bahwa krisis ini mungkin ada hubungannya dengan Mami. Dia tidak mengerti hubungan antara orang dewasa, tapi dia sungguh berharap Papi dan Mami bisa berbaikan seperti sedia kala, tidak bertengkar lagi. Di dalam ruang kerja, Daniel sangat marah. Dia mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya. Bunyi perang asbak terlempar ke dinding, hancur berkeping-keping dalam sekejap dan terpental keluar. Dahi dan leher Kian berluka, darahnya mengalir pelan, namun dia tetap menundukkan kepala dan tidak berani mengeluarkan suara. Masalah Daniel dan Victoria bertemu di hotel tadi malam sekarang sudah tersebar ke berbagai media besar di seluruh dunia. Presiden Daniel dari grup Skywheel bertemu dengan kekasih kecil secara pribadi di hotel. Pasangan suami istri orang kaya demi mencari sensasi setelah menikah membawa istri menginap di hotel. Percintaan orang kaya yang telah melewati rintangan selama 7 tahun, mengapa tetap romantis dan hangat? Lihat bagaimana istri orang kaya mempertahankan suhu percintaannya. Berbagai macam tajuk yang berlebihan sudah menempati urutan pertama di berbagai media besar. Victoria berbaring di ranjang dengan setengah telanjang. Dia terkejut sampai wajahnya pucat dan gemetar, sedangkan Daniel secara dumian melindunginya di balik tubuhnya. Pemandangan mereka berdua yang penuh gairah telah menarik perhatian banyak orang di internet dan menempati daftar pencarian utama.
Bahkan ada netizen yang menemukan video pernikahan Daniel dan Victoria waktu itu dan memuji bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang paling romantis di dunia, menyusun pengalaman cinta mereka berdua seperti cerita romantis orang kaya dalam novel. Waktu itu Victoria hamil di luar nikah selama melahirkan 3 anak kembar dan membawa anak-anak ke desa untuk hidup mandiri. 4 tahun kemudian dia bertemu dengan Daniel di kota Gunakan. Secara kebetulan mereka saling mencintai lagi dan berkembang menjadi kisah cinta yang seorang menyentuh orang. Kemudian mereka berdua mengadakan pesta pernikahan secara sederhana ketika anak mereka adalah membawa bunga dan membawa cincin pernikahan untuk mereka. 2 tahun kemudian mereka yang sudah merupakan pasangan suami istri demi mencari sensasi diam-diam menginap di hotel tanpa memberitahu semua orang. Berita-berita ini dipadukan dengan berbagai foto dan video mereka berdua sudah tersebar ke berbagai media-media besar. Sekarang para netizen sudah menganggap hal ini sebagai fakta. Terlebih lagi netizen wanita mulai bermimpi menikah dengan orang kaya. Mereka berharap dirinya juga seperti Victoria bertemu dengan Daniel, pria sempurna yang bagaikan dewa ini, mulai hidup bahagia. Namun berita ini tampaknya adalah sebuah gosip orang kaya. Hanya orang dalam yang tahu betapa buruknya itu bagi grup Wellens. Grup Top Sky menyinggung grup More menekan grup Top Sky. Itu adalah hal yang sudah diketahui semua industri. Sekarang grup Top Sky berada di ambang kebangkrutan, sudah tidak bisa diselamatkan. Putri sulung dari grup Top Sky memiliki skandal dengan Daniel dan juga menghubungkan masalah pernikahan pada 2 tahun yang lalu, membuat orang mengira bahwa mereka berdua sungguh merupakan pasangan suami istri yang menikah secara diam-diam. Di saat seperti ini, jika Daniel tidak membantu untuk menyelamatkan grup Top Sky, maka akan dicaci maki oleh semua orang. Perusahaan mertua ditekan secara sengaja oleh musuhnya dan tidak mempedulikannya pria macam apa, tidak bertanggung jawab atau takut pada grup More. Tekanan-tekanan moral ini sudah cukup menghancurkan reputasi keluarga Wellens di dunia bisnis yang sudah dipertahankan dengan susah payah ini, mendapat predikat tidak setia kawan, kejam, pengecut, dan tidak berguna. Namun jika Daniel keluar untuk membantu grup Top Sky, itu artinya mereka secara resmi melawan grup More. Dari sudut pandang bisnis, grup Wellens tidak membuat persiapan memadai. Tuan besar sakit parah, Devina merebut kekuasaan, Daniel mendapat masalah internal dan eksternal. Sekarang bukan waktunya ia bertindak. Dari sudut pandang pribadi, Daniel tidak mungkin berselisih dengan Tracy karena Victoria. Dari awal hingga akhir, wanita yang dia cintai hanya Tracy seorang. Dia hanya bersimpati pada Victoria. Bagaimana mungkin membalikkan posisi mereka karena sebuah kesalahpahaman? Tuan Daniel, jangan marah. Saya akan pergi mengurusnya. Tidak peduli menggunakan cara apapun, pasti akan menenangkan opini. Thomas menyilangkan kedua tangannya di depan dada sebagai tanda hormat. Sudah terlambat. Daniel mengerutkan keningnya. Aku tidak peduli bagaimana pandangan orang luar. Yang aku pedulikan adalah bagaimana pandangannya. Tadi malam, masalah ini telah menyebabkan kesalahpahaman, tapi masih ada ruang untuk menjelaskannya. Sekarang, semua orang sudah tahu, ini masalah martabat dan harga diri grup More. Sudah bukan masalah dia memaafkanku atau tidak.